belum sampai seluruh kampung itu terlibat, kapal sudah tidak masuk. Jadi kurang lebih. Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP mengungkap kebijakan pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua sebagai bagian dari kebijakan tol laut Presiden Joko Widodo adalah proyek gagal. Penilaian itu menjadi kesimpulan investigasi atas kebijakan pembangunan tol laut Pelabuhan Depapre yang dilakukan ALDP pada Juli 2021 hingga Oktober 2023. Pembangunan Pelabuhan Depapre bermasalah mulai dari proses perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaannya. Sejak awal itu tidak melibatkan masyarakat adat itu sendiri. Sehingga tadi pembangunan Pelabuhan Peti Kemas menjadi mimpi yang besar, mimpi baru dan juga menjadi harapan baru bagi masyarakat adat, justru menimbulkan masalah yang baru. Investigasi kebijakan pembangunan Pelabuhan Depapre menemukan proses penyusunan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Pembangunan Pelabuhan Depapre tidak melibatkan dan tidak disosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilik hak ulayat. Bahkan dokumen AMDAL dan rencana induk Pelabuhan Depapre dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut tahun 2015 baru dapat diakses masyarakat adat Depapre pada 2018 setelah melakukan gugatan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Papua dengan didampingi Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP. Pemerintah tidak memikirkan bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri. Misalkan kemudian penimbunan itu terjadi. Misalkan kita lihat bahwa ketika proses pembangunan itu juga menghilangkan salah satu wilayah tangkapan ikan masyarakat adat secara tradisional yang namanya Tiatiki. Itu kemudian direklamasi semua, terumbu karang direklamasi untuk dijadikan daratan, sehingga daratan itu yang kemudian dipakai sebagai mengukur. Karena kan di negara ini tidak mengakui soal wilayah hak ulayat laut, tetapi yang diakui adalah hak ulayat darat. Rencananya pembangunan Pelabuhan Depapre itu hendak diperuntukkan bagi Pelabuhan Peti Kemas, Pelabuhan Semen Cura, dan Kelapa Sawit. Khusus untuk Pelabuhan Semen Cura dan Kelapa Sawit, belum dikerjakan karena menjadi target jangka panjang. Namun dalam perjalanan Pelabuhan Peti Kemas, serta hanya melakukan aktivitas bongkar muat pada Januari 2021 hingga Juli 2021. Hal itu terjadi akibat tarik ulur pengelolaan pelabuhan antara pemerintah pusat melalui Pelindo, pemerintah Provinsi Papua, dan Kabupaten Jayapura. Pemerintah Kabupaten Jayapura menginginkan mengelola melalui BUMD melalui PT Banyau yang bekerja sama dengan PT Maritel Group terkait proses bongkar muat dan perekrutan tenaga TKBM. Perekrutan tenaga kerja juga menjadi masalah. Semua 300 kali 8 sudah berapa banyak? Ribuan TKBM, sedangkan bongkar muat tidak kita lihat tidak ada. Baru kapal yang masuk sandar baru sejak awal bulan Februari 2021 ya, itu kapal mulai beroperasi. Nah, ketika itu kan kita lihat baru terjadi 2 kali bongkar muat. Itu pun juga kemudian kita tanya wawancara dengan TKBM, mereka bilang kami cuma dibayar 70.000. Ini yang tadi kita lihat bahwa ini membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak di Depapre, justru malah sebaliknya menjadi masalah. Karena sudah merekrut orang begitu banyak, tetap proses itu bongkar muat tidak terjadi dan juga mereka dibayar tidak sesuai dengan upah yang seharusnya. Selanjutnya, Pelabuhan Depapre dari Pelabuhan Peti Kemas beralih fungsi menjadi pelabuhan penumpang pada akhir 2022 dengan rute Jayapura hingga Waropen dan sebaliknya. Tetapi aktivitas pelabuhan penumpang juga tidak berjalan efektif dan tidak jelas sampai kapan akan beroperasi. Hasil pengamatan tapi juga wawancara, kami menemukan bahwa setiap kapal masuk itu kurang lebih hanya ada 4 orang yang naik kapal. Yang turun itu tidak lebih sedikit lagi jumlahnya. Artinya ini juga tidak efektif sebagai pelabuhan penumpang. Maka yang tadinya janji yang dibangun kepada masyarakat bahwa kalau pelabuhan nanti datang, masyarakat bisa punya aktivitas ekonomi yang terbangun, misalnya jual beli sekitar pelabuhan atau terlibat sebagai TKBM atau posisi lain di dalam pelabuhan, itu tidak bisa terwujud ya karena memang tidak ada aktivitas dari pelabuhan itu sendiri.
Kebijakan pembangunan pelabuhan Depapre dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Depapre Provinsi Papua tanggal 26 Oktober 2017 serta telah masuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura tahun 2008 hingga 2028. Dokumen pembangunan pelabuhan telah selesai pada 1995 hingga 1996, namun pembangunan tahap pertama baru dimulai pada tahun 2016 hingga 2021. Tahap kedua direncanakan pada 2021 sampai 2025. Dan tahap selanjutnya direncanakan pada 2025 untuk mengembangkan secara bertahap sarana pelabuhan. Kemenhub mulai melakukan pembangunan pelabuhan Depapre pada sisi darat maupun laut pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan total investasi sekitar 175 miliar menggunakan APBN. Adapun pembebasan lahan telah dilakukan secara bertahap sejak 2008 sampai dengan 2013 dengan luas lahan 24,83 hektar dari total 74,3 hektar lahan yang dibutuhkan. Suka tidak suka, pelabuhan itu sudah ada, sudah mengambil pembangunannya sudah jalan dan mengambil sebagian hak dari masyarakat adat atau bahkan mungkin semuanya karena kita tidak pernah tahu berapa batasannya. Sudah ada hak-hak yang hilang, sudah ada sumber pencarian, mata pencarian masyarakat sebagai nelayan yang sudah tidak bisa lagi pergi melaut karena sudah ada pelabuhan, maka mereka harus cari ikan lebih jauh, sedangkan mereka tidak punya perahu. Pemerintah diminta menyampaikan informasi dan melakukan evaluasi secara transparan mengenai permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan tol laut, khususnya pelabuhan Peti Kemas. Pemerintah juga diminta menjelaskan manfaat dan dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup masyarakat adat di distrik Depapre ataupun apabila terjadi alih fungsi pelabuhan.